Kemudian untuk orang tua yang bernama Bapak Basri, Bapak Basri sehubungan memang anak kita mau nikah ya, mau nikahkan sendiri Bapak Basri, wakilkan. Kalau mau wakil kepada saya nanti pulangnya tolong ongkosnya. Iya, tolong ongkosnya. Iya, karena saya nikahin putrinya ya. Iya, karena yang namanya pernikahan itu kewajiban orang tuanya ya. Kalau saya cuma hanya sebatas Jabal katakan apa istilahnya mengurus administrasinya aja ya, karena kewajiban orang tua atau bukan memang orang tua gitu. Mereka itu ya berkatakan mungkin artinya enggak pas, jadi wakil pada saya ya, insyaallah. Nanti ya Sri Dewi ikutin kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini saya minta izin kepada Bapak, tolong izinkanlah saya, nikahkan saya, kawinkan saya kepada seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Aceh Yakub bin Bapak Ade, dengan mas kawin saya berupa uang sebesar 292.200 rupiah sudah saya terima. Saya ikhlas, saya ridho kepada Bapak atas kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, cium tangannya. Ya. Bapak Basri, barusan anak kita minta apa katanya? Minta dinikahkan ya. Sehubungan memang anak kita minta dinikahkan, kewajiban orang tuanya ya. Karena memang Bapak Basri itu untuk mewakili kepada saya, kita boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai wali untuk mewakilkan Pak Haji Atong, tolong nikahkan, kawinkan putri saya yang bernama Sri Dewi kepada seorang laki-laki pilihannya yang bernama Aceh Yakub bin Bapak Ade, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 292.000 rupiah dan 200 rupiah sudah diterima. Saya ikhlas, saya ridho telah berwakil kepada Pak Haji atas kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih. Ucapan siapa itu Bapak Basri? Ucapan Bapak Basri untuk mewakilkan kepada saya. Ikhlas Pak, mudah. Salam berbayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang mana tadi Bapak Basri untuk mewakili kepada saya diberikan mandat yang begitu luas untuk menikahkan putrinya, dan insya Allah saya akan menikahkan. Dan tentunya kepada saudara Aceh Yakub, sudah siap nikah? Siap. Sudah taruh nikah? Sudah taruh nikah? Ada berapa? Hah? Rukun nikah ada berapa? Hah? Cari aja siap. Jadi perlu Anda ketahui ya, yang namanya nikah itu globalisasi atau udah global atau menyeluruh ya, sama. Rukun nikah itu ada 5. Terkadang-kadang orang yang udah nikah pun juga
diapalin. Ya. Perlu kita ketahui, cuma hanya diketahui aja. Yang pertama calon suami yang tersendiri, yang kedua calon istri nih. Statusnya kita masih calon, belum sah menjadi suami istri karena kita belum melaksanakan qabilatul nikah. Dan yang ketiganya wali, alhamdulillah tuh Bapak Basri, yang mana Bapak Basri telah mewakili kepada saya untuk menikahkan ente, ya. Dan yang keempatnya 2 orang saksi, alhamdulillah saksinya banyak, lebih banyak lagi Abdul. Yang kelimanya ijab kabul atau serah terima. Ijab artinya nanti perkataan dari saya, kabulnya nanti Aceh yang nerima. Nerimanya bisa nggak? Bisa. Coba. Tes dulu Pak Haji. Tes ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Kalimat-kalimat itu mas kawinnya apa mau disebut? Apa yang tersebut aja? Saya terima nikah dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawin tersebut tunai. Iya. Jadi untuk kalimat-kalimatnya itu ada 3. Mohon ya agar supaya diperhatikan ucapan dari saya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Aja, ya. Iya, terkadang-kadang kalau kita sendiri mah apa? Iya, kalau sendiri mah apa? Yang tadi aja Yang mana? Iya, makanya kan dites dulu. Yang namanya pengetesan itu wajar lah. Kendaraan baru, ya kan? Kendaraan baru nih, takutnya mogok tengah jalan. Ya, apa bensin itu nggak ada, apa olinya nggak ada, nanti kan bisa diisi. Kalau soal bensin nggak ada, mau nggak dorong? Kan nggak mau. Makanya itu barang yang baru perlu kita tes dulu. Apapun semua yang baru harus dites. Ya, terkecuali ya yang second kan, ya. Yang second udah manual bisa kemana beda, karena udah normal gitu. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun kepada saudara Aceh siap ya. Aceh siap. Ya, itulah siap. Karena memang musim hujan kita mau buru-buru banget. Ya. Ente. Oh, minum dulu. Tuh, kata saya juga apa? Iya, kata saya juga bensin harus dipersiapkan dulu. Iya. Ya. Siap. Oke, baik para jamaah. Namun sebelum untuk melaksanakan akad pertikaian terlebih dahulu kita mendengar bersama yaitu untuk pembacaan khutbah nikah dan insyaallah akan disampaikan oleh Al-Farouk Al-Ustaz Aceh Rahmat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد
فإن الله تعالى حل النكاح ونذب إليه وحرم استفعاد العذاب العليم عليه. فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنة النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأذكياء. Silakan ikuti kedua perbedaan saksi ya. Astaghfirullah, astaghfirullah min dhulmil ibad, astaghfirullah min jami'il ma'asi wal dhunub, astaghfirullah min tarkis salat wa min at-taqsir fiha wa fi az-zakah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. آمنا بالله وبما جعلنا الله على مراد الله. آمنا برسول الله وبما جاء رسول الله وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih yang mana tadi kita telah bersama kita membaca khutbah nikah yang disampaikan oleh Al-Karam Al-Ustaz Abdul Ahmad. Mudah-mudahan itu mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada saudara Haji Yakub, kita mau nikah ya, siap di tangannya. Nanti ada isyarat dari saya, bila mana digoyang jawab ya, jawab seperti kayak tadi, saya terima nikahnya terusnya, paham? Tes apa langsung aja, langsung saja Pak. Oke, siap. Mohon perhatian kepada para jamaah atau saksi ya, agar supaya bisa memahami apa kata-kata dari saudara Haji Yakub, karena yang pernikahan itu sah dan tidaknya tergantung saksi. Kalau memang kata saksi sah cukup satu kali, kalau memang kata saksi tidak sah itu bisa diulang kembali ya. Makanya ucapan yang tadi saya terima nikahnya dan seterusnya, agar supaya bisa memahami dan jangan terlalu cepat-cepat, santai aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah.
Ujawwijuka fi amarallahu bihi min imsakin aw tasrihim misal. Wa saudara Aceh Yakub bin Bapak Adik, ankahtuka wa jawatuka. Ya saudara Aceh Yakub, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada seorang perempuan yang bernama Sri Dewi binti Bapak Basri. Walinya Bapak Basri sendiri yang telah berwakil ia kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 292.200 rupiah tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hah? Sah. Ini bacaan sahnya apa bacaan salahnya nih? Mohon perhatian agar supaya bisa memahami ucapan dari pengantin tadi, ya. Ada yang sah, ada yang enggak. Jadi repot nih. Karena yang nama saksi itu dunia akhirat. Terus aja Pak. Ya, saya itu nggak mau. Kalau memang mereka itu cuma hanya di dunia, mungkin barangkali bisa. Tapi yang susahnya nanti di akhirat. Masya Allah ya. Sekali lagi ya. Tolong. Ya. Karena memang tadi ada yang nggak sah. Ya, ini bukan kata saya deh, susah ya. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Ujawi juga fi amarallahu bihi min imsakin aw tasrihim bisan. Wa saudara Aceh Yakub bin Bapak Adik, ankahtuka wa jawatuka. Ya saudara Aceh Yakub bin Bapak Adik, saya nikahkan dan saya kawinkan kau kepada seorang perempuan yang bernama Sri Dewi binti Bapak Basri. Walinya Bapak Basri sendiri yang telah berwakil ia kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 292.200 rupiah tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya alamin. Allahumma taqabbal minna wa alim rabbana bil azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namun alhamdulillah kepada saudara Adik Yakub. Adik Yakub, saya mau tanya sama ente ya. Dan diantaranya ente sekarang udah punya istri belum? Belum. Belum punya istri belum? Belum katanya belum punya istri. Ya. Iya. Waduh. Repot lah. Ente itu yang tadi saya terima nikahnya dan seterusnya. Jadi seolah-olah ente melepaskan kerjaan ente. Jadi sekarang ente sudah punya istri, ya. Ya, insya Allah untuk kedepannya, karena sifat manusia itu sifatnya sifat globalisasi, ada banyak kesalahan. Yang namanya kesalahan itu agar supaya bisa mempermudah untuk kehidupan rumah tangga, ya. Karena ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, tidak boleh meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Itu nggak boleh, ya. Kalau seumpamanya istri ente tidak ridho, bisa mengadukan ke pengadilan agama dan membayar uang sebesar 10.000 rupiah sebagai riwayat maka jatuh talak. Ya, nah makanya kita itu sebagai kepala rumah tangga harus membina dan kita didik apapun semuanya. Resiko rumah tangga harus kita tercukupi walaupun kecil, karena memang semuanya itu adalah
pemberian dari Allah. Yang penting kita niat ikhlas, ridho karena Allah, niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diingatkan juga. Itu yang ketiga, apabila ada kesalahpahaman di antara istri, ini yang kita perhatikan karena kita itu generasi muda ya. Terkadang-kadang kita ada kesalahan menggapuk, mentendang, memukul, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Kita berikan sarana yang terbaik kepada istri kita, insya Allah dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Jangan cuma yang sakinahnya aja ya. Iya, mawaddah warahmah itu cari kasih sayang suami istri ya. Ini sayang menyayangi. Suami sayang sama istri, istri itu juga sama sayang sama suami, insyaallah. Kalau seandainya kita bisa menimbulkan hal yang negatif, itu bisa timbulnya retak di rumah tangga gara-gara kita tidak memberikan hal-hal yang sekira-kiranya bisa membentuk kebaikan kita ya. Itu. Dan kemudian untuk saudari Dewi ya, bahwa pada pagi hari ini kita punya suami Dewi ya. Nah di antaranya kita mengingatkan juga ya, karena yang namanya istri itu terkadang-kadang. Kemudian untuk orang tua yang bernama Bapak Basri, Bapak Basri sehubungan memang anak kita mau nikah ya, mau nikahkan sendiri Bapak Basri, wakilkan. Kalau mau wakil kepada saya, nanti pulangnya tolong ongkosinnya. Iya, tolong ongkosinnya. Iya, karena saya ini kayak putrinya ya. Iya, karena yang namanya pernikahan itu kewajiban orang tuanya ya. Kalau saya cuma hanya sebatas ya boleh katakan apa istilahnya mengurus administrasinya aja ya, karena kewajiban orang tua. So bukan memang orang tua gitu. Mereka itu ya berkatakan mungkin artinya enggak pas, jadi wakil pada saya ya, insyaallah. Nanti ya Sri Dewi ikutin kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini saya minta izin kepada Bapak, tolong izinkanlah saya, nikahkan saya, kawinkan saya kepada seorang laki-laki pilihan saya yang bernama A.A. Aceh Yakub bin Bapak Ade, dengan mas kawin saya berupa uang sebesar 292.200 rupiah sudah saya terima. Saya ikhlas, saya ridho kepada Bapak atas kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, cium tangannya. Ya. Bapak Basri, barusan anak kita minta apa lagi? Minta dinikahkan ya. Sehubungan memang anak kita minta dinikahkan, kewajiban orang tuanya ya. Karena memang Bapak Basri itu untuk mewakili kepada saya, juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai wali untuk mewakilkan Pak Haji Atong tolong nikahkan, kawinkan putri saya yang bernama Sri Dewi kepada seorang laki-laki pilihannya yang bernama Aceh Yakub bin Bapak Ade, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 292.000 rupiah dan 200 rupiah sudah diterima.
saya ikhlas, saya ridho telah berwakil kepada Pak Haji atas kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih. Ucapan siapa itu Pak Basri? Ucapan Bapak Basri untuk mewakilkan kepada saya. Ikhlas Pak. Mudah. Salam berbayar. Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah ya. Yang mana tadi Bapak Basri untuk mewakili kepada saya diberikan mandat yang begitu luas untuk menikahkan putrinya, dan insya Allah saya akan menikahkan. Dan tentunya kepada saudara Aceh Yakub, sudah siap nikah? Siap. Sudah tahu rukun nikah? Sudah tahu rukun nikah? Ada berapa? Hah? Rukun nikah ada berapa? Hah? Cari aja siap. Jadi perlu Anda ketahui ya, yang namanya nikah itu globalisasi atau global atau menyeluruh ya, sama. Rukun nikah itu ada 5. Terkadang-kadang orang yang udah nikah pun juga nggak dihafalin ya. Perlu kita ketahui, cuma hanya diketahui aja. Yang pertama calon suami yang tersendiri, yang kedua calon istri nih. Statusnya kita masih calon, belum sah menjadi suami istri karena kita belum melaksanakan qadul nikah. Dan yang ketiganya wali. Alhamdulillah tuh Bapak Basri, yang mana Bapak Basri telah mewakili kepada saya untuk menikahkan ente ya. Dan yang keempatnya 2 orang saksi. Alhamdulillah saksinya banyak, lebih banyak lagi Abdul. Yang kelimanya ijab kabul atau serah terima. Ijab artinya nanti perkataan dari saya, kabulnya nanti Aceh yang nerima. Nerimanya bisa gak? Bisa. Coba. Tes dulu Pak Haji. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Kalimat-kalimat itu mas kawinnya apa mau disebut, apa yang tersebut aja? Saya terima nikah dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawin tersebut tunai. Iya. Jadi untuk kalimat-kalimatnya itu ada 3. Mohon ya agar supaya diperhatikan ucapan dari saya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Aja, ya. Iya, terkadang-kadang kalau kita sendiri mah apa? Iya, kalau sendiri mah apa? Iya, makanya kan dites dulu. Yang namanya pengetesan itu wajar lah. Kendaraan baru, ya kan? Kendaraan baru nih, takutnya mogok tengah jalan. Ya, apa bensin itu nggak ada, apa olinya nggak ada, nanti kan bisa diisi. Kalau soal bensin nggak ada, mau nggak dorong? Kan nggak mau. Makanya itu barang yang baru perlu kita tes dulu. Apapun semua yang baru harus dites. Ya, terkecuali ya yang second kan, ya. Yang second udah manual bisa kemana beda, karena udah normal gitu. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun kepada saudara Aceh siap ya. Aceh siap. Ya, itulah siap. Karena memang musim hujan kita mau buru-buru banget. Ya. Ente.
Oh, minum dulu. Tuh, kata saya juga apa? Iya, kata saya juga bensin harus dipersiapkan dulu. Iya. Ya. Siap. Oke, baik kepada para jamaah. Namun sebelum untuk melaksanakan akad pertikaian terlebih dahulu kita mendengar bersama yaitu untuk pembacaan khutbah nikah dan insya Allah akan disampaikan oleh Al-Karom Al-Ustaz Aceh Rahmat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى حل النكاح ونذب إليه وحرم استفعاد العذاب العليم عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنة النكاح وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأذكياء. Silakan ikuti kedua perbedaan saksi ya. Astaghfirullah min dhulmil ibad astaghfirullah min jami'il ma'asi wal dhunub astaghfirullah min tarkis salat wa min at-taqsir fiha wa fi az-zakat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah آمنا بالله وبما جعل الله على مراد الله آمنا برسول الله وبما جاء رسول الله وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih yang mana tadi kita telah bersama kita membaca khutbah nikah yang disampaikan oleh Al-Karom Al-Ustaz Aceh Rahmat. Mudah-mudahan itu mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada saudara Aceh Yakub kita mau nikah ya, siap di tangannya.
Nanti ada isyarat dari saya, bila mana digoyang, jawab ya. Jawab seperti kayak tadi, saya terima nikahnya terusnya. Paham? Tes apa langsung? Langsung aja. Langsung. Langsung saja Pak. Oke, siap. Mohon perhatian kepada para jamaah atau saksi ya, agar supaya bisa memahami apa kata-kata dari saudara Aceh Yakub, karena yang pernikahan itu sah dan tidaknya tergantung saksi. Kalau memang kata saksi sah cukup satu kali, kalau memang kata saksi tidak sah itu bisa diulang kembali ya. Makanya ucapan yang tadi saya terima nikahnya dan seterusnya, agar supaya bisa memahami dan jangan terlalu cepat-cepat, santai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Ujawwijuka fi amarallahu bihi min imsakin aw tasrihim misal. Wa saudara Aceh Yakub bin Bapak Adik, ankahtuka wa jawatuka. Ya saudara Aceh Yakub, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada seorang perempuan yang bernama Sri Dewi binti Bapak Basri. Walinya Bapak Basri sendiri yang telah berwakil ia kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp292.200 tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hah? Sah. Ini bacaan sahnya apa bacaan salahnya nih? Mohon perhatian agar supaya bisa memahami ucapan dari pengantin tadi ya. Ada yang sah, ada yang enggak, jadi repot nih, karena yang nama saksi itu dunia akhirat. Terus aja Pak ya, saya itu nggak mau. Kalau memang mereka itu cuma hanya di dunia mungkin barangkali bisa, tapi yang susahnya nanti di akhirat. Masya Allah ya. Sekali lagi ya, tolong ya. Karena memang tadi ada yang nggak sah kan ya. Ya, ini bukan kata saya deh, susah ya. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Ujawwijuka fi amarallahu bihi min imsakin aw tasrihim bisan. Wa saudara Aceh Yakub bin Bapak Adik, ankahtuka wa jawatuka. Ya saudara Aceh Yakub bin Bapak Adik, saya nikahkan dan saya kawinkan kau kepada seorang perempuan yang bernama Sri Dewi binti Bapak Basri. Walinya Bapak Basri sendiri yang telah berwakil ia kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp292.200 tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sri Dewi binti Bapak Basri dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya alamin. Allahumma taqabbal minna wa alim rabbana bina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namun alhamdulillah kepada saudara Aceh Yakub. Aceh Yakub, saya mau tanya sama ente ya. Dan diantaranya ente sekarang udah punya istri belum?
Belum punya istri belum katanya belum punya istri ya. Iya. Waduh, repot lah. Ente itu yang tadi saya terima nikahnya dan seterusnya. Jadi seolah-olah ente melepaskan perjalanan ente. Jadi sekarang ente sudah punya istri, ya. Ya, insya Allah untuk kedepannya, karena sifat manusia itu sifatnya sifat globalisasi, ada banyak kesalahan. Yang namanya kesalahan itu agar supaya bisa mempermudah untuk kehidupan rumah tangga, ya. Karena ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, tidak boleh meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Itu nggak boleh, ya. Kalau seumpamanya istri ente tidak ridho, bisa mengadukan ke pengadilan agama dan membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai riwayat maka jatuh talak. Ya, nah makanya kita itu sebagai kepala rumah tangga harus membina dan kita didik apapun semuanya. Resiko rumah tangga harus kita tercukupi walaupun kecil, karena memang semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Yang penting kita niat ikhlas, ridho karena Allah, niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diingatkan juga. Itu yang ketiga, apabila ada kesalahpahaman di antara istri, ini yang kita perhatikan, karena kita ini generasi muda, ya. Terkadang-kadang kita ada kesalahan, menggapuk, mentendang, memukul, itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Kita bina, kita berikan sarana yang terbaik kepada istri kita, insya Allah dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya. Jangan cuma yang sakinahnya aja, ya. Iya, mawaddah warahmah itu cari kasih sayang suami istri, ya. Ini sayang menyayangi. Suami sayang sama istri, istri itu juga sama sayang sama suami, insyaallah. Kalau seumpamanya kita bisa menimbulkan hal yang negatif, itu bisa timbulnya retak di rumah tangga gara-gara kita tidak memberikan hal-hal yang sekira-kiranya bisa membantu kepada istri kita, ya. Itu. Dan kemudian untuk saudari Dewi, ya, bahwa pada pagi hari ini kita punya suami Dewi, ya. Nah, di antaranya kita mengingatkan juga, ya, karena yang namanya istri itu terkadang-kadang aku mulai tenggelam saat kau peluk erat tubuhku. Sayang, tunggu aku pulang, aku pasti datang menemuimu tersayang. Beranikan diri bertemu orang tuamu, bicara baik dari hati ke hati. Restuilah kami, doakanlah kami jadi pasangan abadi. Tunggulah aku menjadi imammu, dan tunggulah aku menjadi imammu. Dan akan ku lamar anakmu di tahun ini. Restui kami, doakan kami jadi pasangan abadi. Dan akan ku tanggung jawabi kebutuhannya, lahir batinnya, jiwa raganya, agar dia bahagia. Bicara baik dari hati ke hati. Restuilah kami, doakanlah kami jadi pasangan abadi. Tunggulah aku menjadi
kebutuhannya. Lahir batinnya, jiwa raganya, agar dia bahagia. Dan akan ku lamar anakmu di tahun ini. Restui kami, doakan kami jadi pasangan abadi. Dan akan ku tanggung jawabi kebutuhannya. Lahir batinnya, jiwa raganya, agar dia bahagia. Marilah, dengarlah ini kisah silam. Oh kawan, sangatlah berguna. Moga hidup aman bahagia. Di malam yang pertama jumpa mertua, tersinta si jejaka diberitakan istrinya tidak sempurna rupa. Anggota zahirnya lumpuh semua, tiada upaya mengurus diri. Terkejut si jejaka, penuh persoalan di hatinya. Mungkinlah sudah jodoh, itulah istrinya. Tibanya rasa hati, namun tetap redha pada takdir. Asalkan punya iman, itulah paling penting. Saat berjumpa, terpesona memandang. Benarkah istrinya menawan sungguh cantik? Carilah pasangan hidup betul-betul. Oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Carilah pasangan hidup betul-betul. Oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Terhurai dijawablah oleh mertua, zahirnya tak sempurna, kiasan saja memberi makna. Sucinya diri wanita saleha, terpelihara, terharu jejaka untuk bersyukur. Terkejut si jejaka, penuh persoalan. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapuh, akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku
mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Segala